Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bunyi nggak? Bunyi sih. Ya asup.
Selamat pagi Pak Agung. Kopi masih tersedia di sini Pak Agung. Rela. Ya kedengeran enggak ya. Kumaha? Selamat pagi Pak Bubun. Kopi dulu nih. Oh. Ambil dulu. Siap. Sebentar. Kopi Medan nih. Kopi Medan, siap. Bentar ya. Tinggal set dulu. Serta 8 orang. 6 orang. Bapak Ibu, kopinya kopi jauh ini dari Medan. Ngiring raos, Pak. Kenapa Ibu? Ngiring raos. Nggak ada gelas. Nanti setelah sendiri. Masih 16 orang. 15, bener. Ya, kita kan 3, udah 3. Udah ini 4 kalau ini. udah masuk berapa? Kita tunggu teman-teman kita yang Bapak Ibu. Masih bisa di ya, ayo lagi lah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua.
Terima kasih Bapak Ibu sudah bisa bergabung pada mentoring yang ke-7 ini. Sementara masih berapa ini? 10 peserta ya. Sambil menunggu peserta yang lain. Oh, yang itu. Oh, Bapak Ibu, pengumuman untuk nanti siang sekitar jam berapa, Pak Gu? Setelah selesai di mentoring yang ke-7, kalau sempat Pak Ibu bisa mengikuti kuliah umum dengan industri ya Pak Gu? Dengan industri. Linknya saya kirim via grup aja. Belum ada. Pak Gu forward aja ke saya. Bagi yang sempat saja. Mana? Atas. Linknya mana? Ini? Oh, iya. Itu informasinya udah saya masukin di grup ya. Linknya belum ada. Tapi ada di situ informasi registrasinya ya. Sebelum dimulai, apa ada keluhan di LMS-nya Bapak Ibu? Saya bisa bantu. Ada linknya, Pak. Oh, scan itu aja. Bapak, Ibu, saya hanya mengingatkan bagi yang tugas-tugasnya belum selesai atau ada keluhan,
Silakan Japri, Pak Budi atau Pak Agung. Udah bisa ya? Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Tadi udah komplit semua. Mana kabarnya semua sehat-sehat? Ya. Nah, sekarang kita udah pertemuan ketiga Bapak Ibu ya. Saya harap semua sehat-sehat dan keluarga sehat-sehat. Mana kalau hidupin dulu semua kameranya dulu dengan gitu. Kan tidak saling kenal. Kita ketemu juga nggak kenal. Ini udah sekitar Ibu, orang. kita udah cukup lah Oke, setengahnya. ini administrasinya sampai saat ini kayaknya Mudah semua Bapak, para peserta ini dalam keadaan walafiat, mentoring itu dia Bapak Ibu ya. ikuti sampai akhir dari diklat moda daring kompetensi Nomor TPD kerja. ini ya. Agung udah siap. Pak Agung, kita mulai saja Pak Agung ya. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Oke, silakan Pak Agung. Lanjut. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu sekalian. Hari ini kita masuk ke kegiatan belajar 4, yaitu memasang jaringan nirkabel. Sebelumnya saya mohon maaf pada Bapak Ibu karena banyak yang belum saya periksa juga untuk tugasnya. Disebabkan karena ada libur beberapa hari ya. Jadi kita kemarin itu mulai dari hari Jumat, Sabtu, Minggu, dan Senin libur, jadi belum sempat diperiksa. Nanti sore atau malam habis pikon saya akan periksa tugas Bapak Ibu yang sudah masuk. Nah, untuk mentoring ini Bapak Ibu kita akan bicara sedikit tentang wireless LAN. Jadi memasang jaringan nirkabel. Saya akan buka dulu sebelum kita melakukan praktek. Saya akan tambahkan sedikit tentang teori tentang wireless LAN. Ya. Kemudian nanti kita akan uji coba Bapak Ibu wirelessnya dengan GNS 3. Baik, saya akan buka sharing dulu halaman desktop saya ya, kontennya. Yang harus di depan. Baik. Jadi mata diklat kita sekarang adalah memasang jaringan nirkabel. Untuk jaringan nirkabel sendiri, Bapak dan Ibu, kita perlu tahu tentang standarisasi apa saja yang diperlukan pada jaringan nirkabel. Kira-kira standarisasi itu diperlukan untuk sebuah perangkat keras jaringan. Ada dua hal. Yang pertama adalah untuk kompatibilitas. Jadi kalau sebuah perangkat dengan standar pasti akan kompatibel untuk beberapa produk yang lain. Sebagai contoh, baik. Sebagai contoh, halo, Pak Bun? Ya, oke. Ya, Bisa diizin. Ini suaranya ada yang ini ya kedengeran, ada yang masuk di. siap. Ya. Nah, contohnya adalah saya ada memiliki beberapa tabel standarisasi. Untuk jaringan wireless sendiri terdapat beberapa standar. Yang pertama adalah mungkin kita bisa lihat ini semuanya ya. Ini standarisasi dari IEEE, Institute of Electrical Engineering ya. Di mana kodenya biasanya 802. Kalau kita lihat di tabel di sini, ya, di sini ada dua yang digunakan untuk wireless LAN sendiri adalah 802.11. Jadi kalau kita beli perangkat pasti harus 802.11 karena tadi standarisasi ya.
Dengan standarisasi kita bisa memiliki kompatibilitas terhadap sebuah perangkat jaringan. Contohnya adalah kalau access point saya mereknya Linksys, maka wireless LAN adapter saya bisa Broadcom. Jadi kalau tanpa standar, Linksys pasti akan berbicara dengan Linksys juga. Nah, dengan standarisasi maka beberapa produk bisa saling terkait. Dan ada beberapa lagi keuntungan dari standarisasi, yaitu bahwa dengan standarisasi pasti akan mendukung supporting untuk produk yang sebelumnya. Contohnya kalau 802.11 ya, kita anggap ini wireless, ada tipe B, kemudian keluar tipe G. Dan tipe G pasti masih mendukung tipe ke bawahnya. Ya. Tapi kalau tipe di bawahnya belum tentu mendukung tipe ke atasnya, tidak bisa mendukung ke atasnya. Mungkin seperti itu adalah keuntungan dari adanya standar. Nah, yang pertama untuk standarisasi jaringan wireless itu ada 802.11 ya. Jadi kalau beli produk pasti ada apa namanya? Gunakan yang berstandar 802.11 ya. Yaitu wireless LAN working group. Kemudian ada juga di sini ada yang paling menarik adalah untuk wireless juga personal area network atau WPAN working group. Itu standarnya adalah 802.15. Di mana adalah WPAN itu biasanya perangkat seperti Bluetooth ya, wireless yang personal, jarak dekat. Sedangkan yang wireless LAN itu untuk jaringan LAN. Kemudian ada yang Broadcom ya. 802.16 broadband wireless access working group, di mana ini adalah biasanya jaringan wireless untuk metro ya, biasanya apa WiMAX ya. Nah, itu menggunakan kode 802.16. Nah, di sini banyak standar-standar ya. Contohnya ada yang sering kita gunakan untuk LAN card, Ethernet atau port-port menggunakan 802.3. Nah, di belakangnya ada titik lagi seri berapa, misalnya untuk gigabyte, XY dan sebagainya. 8023.XY. Jadi jaringan Ethernet LAN card yang gigabyte. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kok loncat-loncat 1, 3, 11, 15, 16. Biasanya itu unit kerja dari standarisasinya sudah teknologinya sudah tidak berkembang, jadi dia unit kerjanya ditutup, atau bisa juga merger dengan unit kerja yang lain. Jadi 802.1 terus langsung loncat 3, mungkin yang kedua itu teknologinya tidak berkembang lagi, maka dihilangkan. Atau ada juga yang di merger dengan unit dengan standar yang lain. Nah, kalau kita lihat kemarin tentang terang itu juga kan menggunakan 802 sekian ya, dot key dan sebagainya. Nah, inilah standarisasi. Untuk wireless sendiri ya, untuk 8011 ada standarnya yaitu A, B, G dan N. Jadi waktu kali pertama dikembangkan itu ada 2 standar ya, A dan B, di mana unit yang selesai dulu adalah unit yang B. Yang B itu selesai dengan wireless radio dengan gelombang radionya 2,4, sedangkan kecepatannya hanya 11 megabits ya. Sedangkan setelah dibuat produk yang massal, selanjutnya keluarlah 82.11a. Ini lebih cepat dengan kecepatan bisa sampai 56 megabits ya per second. Cuman dia memiliki gelombang radio yang di atasnya tinggi, yaitu 5 GHz, di mana keburu laku adalah standar B. Maka untuk menyamakan apa namanya kecepatannya dengan kecepatan sama 56, tapi standarnya 2,4, maka dikeluarkanlah standar G. Ya. Jadi yang kalau kita pakai G itu sekarang sudah 56 mega, kemudian gelombang radionya 2,4. Jadi sama-sama 2,4 ya. Jadi sekarang yang laku ini 2,4 GHz karena di gelombang tersebut free ya, sedangkan yang 5 itu harus berbayar dengan pajak. Nah, kemudian ada yang N. Yang N itu sudah di atas 100. Nah, itulah untuk standar WiFi ya. 802. Kemudian untuk 802.11 sendiri terdapat beberapa perusahaan yang saling terhubung, misalnya adalah
kalau Cisco, perusahaan besar ya, ada Microsoft di dalamnya, kemudian ada Apple dan sebagainya. Mereka mengeluarkan standar yang digunakan untuk membantu IEEE, yaitu standar Wi-Fi namanya, Wireless Fidelity, di mana jaringan standar Wireless Fidelity itu bukan digunakan untuk menandingi IEEE, tapi digunakan untuk menambahkan standar. Contohnya penambahan standar dari Wi-Fi, ya. Kalau kita lihat Wi-Fi itu adalah standar ya. Kalau kita sering bilang Wi-Fi itu adalah standar wireless fidelity ya, standar daripada perangkat yang dibuat oleh industri. Sedangkan yang ini bukan oleh industri. Jadi ada beberapa perusahaan besar ya yang membuat standar juga digunakan untuk membantu IEEE. Di mana unit kerja tersebut dari Wi-Fi itu mengeluarkan sebuah produk yaitu keamanan. Jadi kalau kita masih menggunakan 802.11b atau itu belum ada Wi-Fi-nya, maka keamanannya hanya jaringan security-nya adalah wireless equivalent wireless equivalent ya WEP ya, wireless equivalent personal itu. Wireless equivalent ya artinya keamanannya itu ekuivalen dengan atau setara dengan jaringan non kabel ya. Tapi di mana orang-orang melihat banyak celah lubang keamanan di situ, maka dibuatlah buatlah security yang baru dengan bantuan IEEE, yaitu yang sekarang sering kita gunakan ya, WAP, WEP dan sebagainya. Itu standar-standar. Jadi kalau buatan produk IEEE itu hanya sampai wireless equivalent WPA ya. WEP sekarang sudah WPA dan sebagainya. Nah, itulah untuk standar daripada jaringan wireless. Sedangkan perangkatnya sendiri kita tahu bahwa wireless adapter dan ada access point untuk wireless LAN ya. Kemudian opsionalnya adalah antena seperti ini. Ya, sekarang kita kalau membeli beberapa produk seperti access point juga akan memiliki beberapa fitur yaitu WDS Wireless Distribution System, mana antara access point akan terhubung untuk memperluas jangkauannya. Nah itu seperti itu untuk perangkat wireless LAN. Yang penting di sisi pengguna adalah wireless adapter, di sisi penyedia jasa adalah access point, seperti itu. Nah, untuk memasang access point sendiri terdapat dua, atau jaringan wireless sendiri topologinya terdapat dua. Yang pertama adalah ad hoc, di mana ad hoc adalah jaringan wireless yang tanpa menggunakan access point. Yang digunakan adalah wireless adapternya saja. Jadi ini jaringan seperti jaringan peer ya, tapi menggunakan wireless. Ya. Dan tidak bisa banyak, maksimal adalah 5 jaringan. Di mana ada satu PC ya yang akan mengeluarkan beacon namanya, kemudian ditangkap oleh semuanya, SSID dan beacon ya. Kemudian ditangkap oleh klien-klien yang lain. Itu adalah jaringan ad hoc. Kemudian ada jaringan yang menggunakan access point, perangkat penyedia jasa jaringan wirelessnya atau jasa LAN-nya. Itu dibangun dengan disebut dengan infrastruktur. Ya, jaringan infrastruktur adalah menggunakan access point. Dan ada 2 jenis, yaitu basic service set, di mana basic service set itu hanya menggunakan satu access point. Tapi kalau sudah extended service set, maka dia akan menggunakan 2 access point dan lebih daripada 1 access point. Nah, itu biasanya namanya ESS, di mana kadang-kadang ada disebut juga roaming antara kita masuk dalam access point 1 dan access point yang kedua. Nah, untuk perangkat keras jaringan wireless LAN dan standarnya. Sekarang kita masuk ke media transmisi, interkoneksi, dan implementasi jaringan infrastruktur. Praktek mandiri konfigurasi WAP ya, wireless access point pada eksternal GNS. Jadi kita akan melakukan konfigurasi wireless access point. Tetap di sini kita tidak bisa mensimulasikan perangkat radio. Ya, jadi kalau Bapak Ibu menggunakan paket tracer, keunggulannya adalah satu, paket tracer bisa melakukan simulasi perangkat radio karena full simulasi, tidak sebagian adalah real.
Kalau dengan GNS kita harus menggunakan satu buah perangkat saja sekarang, yaitu access point, di mana access point-nya nanti akan kita keluarkan. Jadi software yang dibutuhkan seperti biasa ada GNS versi 228, kemudian virtual mesin GNS, kemudian VMware Workstation dan sebagainya. Ya, semua aplikasi dapat diunduh ya di tempat yang biasa kita di sini http 119.253 ini sudah selesai. Kemudian perangkat kelas. Ya, kemudian perangkat keras yang dibutuhkan cuma satu, yaitu wireless access point ya, mau tipe G, N dan sebagainya. Kemudian kabel straight T568B. Nah, skenarionya seperti ini. Bapak Ibu memiliki kemarin satu buah komputer ya, PC host kita sebut karena menggunakan VMware, di mana komputer tersebut memiliki wireless LAN adapter. Ya, contohnya punya saya adalah Broadcom, dia connect ke internet ya. Sebenarnya sekarang kita masih tidak butuh internet ya, tapi ini karena contoh di sini saya bisa sambil presentasi menggunakan internet di sini. Kemudian ada LAN card-nya juga. Ya, network adapter punya saya ini contohnya Realtek. Kemudian kita tahu bahwa GNS 3 VM kita ya dari pembelajaran yang 3 kita sudah menggunakan NAT di sini ya, di mana NAT-nya terhubung ke LAN card untuk internet dan dikeluarkan melalui wireless, maka GNS 3 mendapat internet melalui jaringan NAT. Selanjutnya ada jaringan wireless LAN, ya, ada VLAN 1, bukan VLAN ya, VMnet 1, maaf ini salah, ini VMnet 1. Ada VMnet 1, ya, ini juga VMnet 1, salah saya, dan VMnet 8, itu digunakan untuk binding ke dalam GNS 3. Nah, ini koneksi GNS 3 konsep yang kemarin. Sekarang konsep tersebut ya, di sini hanya 2 ya, tidak dikeluarkan binding. Jadi kita membuat jaringan yang di sini. Nah, keinginan kita adalah wireless-nya akan kita tambahkan keluar. Jadi sekarang yang ini. Tugas kita adalah pertama menambahkan satu buah jaringan NIC pada GNS 3 VM. Kita tambahkan satu buah. Kemudian dia akan terhubung ke jaringan bridge ya, di mana PC kita PC host memiliki network adapter namanya punya saya contohnya adalah Realtek. Dan VMnet yang baru kita buat ini, jadi bukan hanya 9 ya, boleh berapa saja. Ini contoh adalah 9. Defaultnya biasanya adalah yang bridge itu adalah 0 ya. VMnet 0 adalah bridge ya. Nah, ini di bridge keluar. Ya, di bridge keluar. Kemudian di network adapter kita sambungkan dengan perangkat wireless, kemudian kita hubungkan dengan HP. Ya. Kemudian kita di sini sudah memiliki bridge ya. Ya, di sini sudah GNS 3 kita menggunakan VLAN kita memiliki GNS 3 ya. Di sini kita jalankan GNS 3 yang sudah di-binding ya, di-binding di sini. Artinya GNS 3 hidup. Kemudian kita kemarin sudah membuat sebuah switch ya. Di mana switch tersebut ada switch VLAN 4. Ya, ada port 2 port disebut VLAN 4. Port pertama di dalam VLAN 4 tersebut kita masukkan ke klien Windows 7 satu. Kemudian yang satu lagi kita buatkan bridge keluar ya. Seperti ini ya, sampai keluar ke wireless kemudian ditangkap oleh perangkat HP. Jadi nanti jaringan lokal di sini yang Windows 7 di dalam GNS 3 akan bisa diping keluar atau bisa ke ke perangkat mobile atau access point atau komputer yang lain ya. Jadi kita bisa menggunakan seperti itu. Jadi konsepnya seperti itu. Saya ulangi ya. Saya tambahkan sebuah adapter dalam GNS 3 VM ya. Kemudian di dalam GNS 3 VM ya, kita keluarkan ke LAN card, dari LAN card kita keluarkan ke access point. Ya, contohnya seperti ini. Ya, saya sudah punya sebuah access point, saya sambung ke dalam NIC saya. Jadi kalau saya buka, nah saya tutup dulu yang ini.
Ya, ini LAN card saya yang asli Realtek. Ya, di sini Realtek sudah terhubung ke access point. Saya kecilkan, Mas. Ya, saya ulangi bahwa saya tambahkan sebuah VMnet, kemudian disambung dengan bridge dan seterusnya ke belakang. Kemudian switch yang kemarin pasti kita sudah membuat VLAN 4 ya. VLAN 4 pasti ada 2 port. Satu port masuk ke PC. Bapak Ibu boleh menggunakan klien Windows 7 atau menggunakan virtual private komputer VPCS, dan satu port lagi disambung ke luar. Jadi wireless kita setidaknya dan menggunakan yang PC di sini. Nah, itu aja konsep untuk jaringan wireless yang akan kita bangun, memasang jaringan nirkabel yang akan kita lakukan di dalam GNS 3. Nah, kita akan coba, saya contohkan lagi tadi skema yang tadi. Saya full screen. Nah, tapi saya akan contohkan yang pertama adalah, saya kembali lagi sini ya. Yang pertama adalah di sini. Saya akan tambahkan VMnet adapter 9 ya. Jadi kalau saya masuk ke GNS 3, yang pertama adalah saya harus atur dulu di sini. Ya. Ya, saya akan lihat dulu. Ini dalam keadaan mati ya seharusnya, supaya, tapi sini sudah jalan. Nah, ini seperti ini. Ya, tadinya kan cuma 2 ya. Yang satu dengan 8. Bapak Ibu bisa tambahkan add. Nanti, tapi dalam keadaan VMware-nya mati. Kemudian pilih network adapter. Kemudian finish misalnya. Nah, ini seperti ini. Ini sudah saya buang dulu. Ya, contoh ya. Kemudian nanti di sini bagian edit virtual network editor. Saya balik lagi ke sini. Setting ya. Ya. Ini dalam keadaan mati. Kemudian klik di sini. Kita lihat di sini. Ini VMnet berapa yang ditambahkan ya. Atau kalau sudah, atau di sini edit virtual network editor. Di sini ada yang 0 ya, sudah di bridge ke jaringan wireless. Saya sudah punya. Jadi kalau Bapak komputer saya connect ke internet, di sini ada wireless sudah digunakan ya. Jadi ada VMnet 0, saya bridge ke Broadcom, ke wireless. Jadi kalau saya tunjukkan di mana LAN card-nya. Di sini, nah ini dia wireless. Wireless saya di bridge ke Broadcom. VMnet 0, bridge ke Broadcom. VMnet 1 host only, VMnet 8 NAT. Yang belum ada tadi ini di sini. Bapak Ibu bisa menambahkan add network nih. Kalau belum punya, bebas mau menggunakan berapa saja. Kalau punya saya memiliki menggunakan VMnet 9. Ya, sekarang biar dekat 8 dengan 9. Tapi Bapak Ibu bebas bisa menggunakan VMnet 2 juga boleh. Ya, kalau oke berarti sudah ada. Ya. Kemudian kalau sudah punya 9, kita langsung pilih 9. Kemudian pilih bridge. Kemudian pilih di sini. Bridge-nya kemana? Ya. Karena saya menggunakan LAN card saya mereknya Realtek ya seperti ini, maka saya bridge ke Realtek. Ya, karena yang wireless LAN sudah, yang Broadcom sudah di bridge dengan VMnet 0. Yang belum adalah VMnet 9. VMnet 9 saya bridge ke Realtek. Artinya sekarang kalau ada virtual mesin PC Guest menggunakan VMnet 9, dia pasti akan sambung ke LAN card dan keluar ke jaringan luar. Nah, itu untuk VMnet 9. Kalau sudah dibuat tanpa DHCP saja, ya udah klik di sini, DHCP-nya dimatikan. Di sini pasti ada settingnya di sini ya. Nah, ini di host only dan sebagainya. Sebentar. Add network. Oke, ini dalam keadaan hidup ya. Harusnya kalau dia mati bisa virtual network editor. Ya, ya di sini VMnet 9 harus dalam keadaan
yang Google Drive. Kalau kan ini ya. Baik. Oke, tadi sudah saya bridge. Ya. Artinya sekarang komputer kita di sini sudah ada 3 langkap, sudah di bridge. Kemudian saya akan buka DNS 3-nya. Ya, Bapak Ibu bisa buka project yang kemarin, ya. File, open project, buka project yang kemarin. Contohnya punya saya seperti ini. Saya sudah punya projectnya, sudah saya buka kembali. Kemudian buang saja save as dulu ya. File, save as ya. Buang yang apa namanya? Yang suite yang kedua dibuang saja. Tinggalkan Windows 7-nya biarkan saja. Tinggalkan Windows 7 saja. Jadi kalau saya buka job sheet-nya seperti ini. Ya, ini job sheet-nya. Yang pertama adalah tambahkan VMnet 9 atau kemudian contohnya ke Realtek di bridge ya. Pada GNS3 PM klik virtual machine setting sebelah kanan ya. Ini semua ada contoh di sini ya. Kemudian hidupkan VMware VMware PC Guest GNS3 PM hidupkan. Kemudian buka project yang kemarin ya. Project from the disk. Contohnya wireless LAN di save as dulu. Yang tadinya switch di save as menjadi wireless LAN. Ya. Kemudian kita akan menambahkan sebuah bridge yang ini ya, supaya bisa keluar. Ya. Ini di sini ada contohnya. Pilih preference, edit preference. Ya. Kemudian pada preference, Bapak Ibu bisa menambahkan pilihan cloud node pada built-in. Di sini ada built-in bawaan sudah ada ya. Built-in itu ada beberapa bawaannya. Yang pertama adalah ini belum ada, Ethernet switch juga biasanya sudah ada. Nah ini pilihnya yang cloud node ya, cloud node ya. Kemudian pilih new baru ya. Kemudian harus jalan dengan run cloud node in GNS 3 PM ya, harus jalan di cloud node VMS 3 PM seperti ini. Kemudian next, kemudian saya kasih nama misalnya akses point. Nah, contohnya ini contoh bridge ke to access point ya. To misalnya seperti ini access point. Kemudian sebentar. Ya. Ya, kemudian finish. Ini sudah ada ya. Sekarang yang harus kita rubah, yang kita edit, kita bisa edit di sini. Nah, ini jadi kita kembali ke konsep bahwa kita kan sekarang berada di dalam kita mengacunya bridge-nya ke sini ke GNS 3. Jadi ada 3 langkah di sini. Yang pertama adalah VMnet 1. Ini namanya Ether 1 ya. Ini Ether 2, ini Ether 3. Jadi kalau saya buka dulu sebentar supaya kelihatan. Oke. So open shell. So maaf. IP ADDR. Kita lihat ya. Ini ada Ether 0, Ether 1 sama Ether 2. Jadi Ether 0 adalah VMnet 1, Ether 2 adalah VMnet 8, ini NAT. Yang Ether 3 kita tahu VMnet 9 ini bridge. Jadi 012. Ingat-ingat ya, ini ada 2. Nah, kita kembali ke sini. Ya, kita belum memiliki LAN card di sini di pada bridge access point. Maka ini dicontreng. Karena kita menggunakan VMnet menggunakan GNS 3 PM, maka biasanya ada sebentar. Kenapa? Sebentar ya, kenapa tidak keluar? Tapi kalau yang ini saya sebentar dulu.
GNS3 VM. Oke, salah ya. Bukan yang ini ya. Maaf, saya delete dulu. Jadi new tadi saya pilih, yang pilihnya ini run cloud node GNS3 VM, bukan yang run cloud lokal ya. Kalau tadi lokal ya, ini harusnya pilih yang GNS3 VM. Next, saya pilih dulu untuk tulis access point bridge ya, bridge to access point atau bridge to access point ya, finish. Nah, kemudian kita edit ya, kita edit. Nah, kita pasti punya 0, 1, 2, di mana ETH 0 itu adalah VMnet 1, ETH 1 adalah VMnet 8, dan ini adalah VMnet 9 ya. Jadi ini adalah NAT VMnet host only, ini NAT, ini bridge ya. Kan sama dengan yang ini 0, 1, 2 host only, kemudian NAT, kemudian bridge ya. Jadi kita pilihnya mana nih? Pilihnya yang 2, kemudian add, kemudian oke. Kemudian Bapak Ibu bisa edit gambarnya kan tadi ya. Oke, editnya di mana? Edit MISC ya untuk ganti gambar. Gambarnya di sini simbol. Use custom symbol. Ya, ini ada pilihan. Bapak Ibu bisa ambil sendiri dengan browse ya, use custom symbol, kemudian browse. Kalau misalnya browse, cari lambang yang kemarin sudah disediakan. Kalau saya biarkan saja punya saya ya, saya akan supaya karena sudah ada gambarnya. Nah, yang penting sudah ada bridge di sini, bridge to access point. Kemudian kalau sudah apply dan oke. Nah, kemudian carinya di mana? Nanti carinya di sini. Nah, di sini ada bridge to access point ini. Ya, kalau saya drag ke sini, artinya kalau saya terhubung ke sini pasti bisa harus connect ke luar. Nah, kalau saya sudah punya di sini. Ya. Jadi kalau saya configure lagi, kita lihat saya ETH2. Nah, kita tahu bahwa kemarin sudah buat switch dan VMnet VLAN guest atau untuk tamu yang untuk access point adalah portnya 5 dengan port 6 kalau punya saya kemarin ya, seperti ini. Maka saya tinggal pasang ya, saya tinggal pasang sebentar. Saya hidupkan dulu. Start lagi. Ini start lagi. Oke. Saya tinggal pasang kabel ya. Ini ke port ya, pijit yang tekan yang lama, kemudian pilih ke switch, tekan yang lama juga, tekan terus, tahan, kemudian port 1, port 2, 3, 4, 5 ya, 6. Saya pakai ke 6 seperti ini. Dari sini juga sama. Ini masuk ke port 5. 1, 2, 3, 4, 5 seperti itu. Sama-sama menggunakan VLAN berapa nih? VLAN 4 ya, sama-sama menggunakan VLAN 4 guest atau tamu atau WLAN boleh ya. Dimana yang satu portnya ini sebenarnya kita pasangkan ke bridge, tapi aslinya adalah terhubung ke dalam perangkat access point kita seperti ini. Nah, bagaimana dengan PC yang asli? Ngelangkat yang sini. Yang ini Bapak Ibu boleh memberikan alamat tidak sesuai dengan jaringan, boleh misalnya ya yang real, misalnya contoh di sini saya kasih DHCP bisa kosongkan atau bisa 10, ini tidak sesuai dengan jaringan supaya supaya kita bisa membuktikan bahwa tidak ada hubungan apa-apa antara PC host dengan VMware dengan DNS dan dengan jaringan luar. Ya.
Ya, jadi tidak terhubung apa-apa di LAN card ini. Dia fungsinya sebagai bridge saja. Nah, kalau sudah, kita cek di sini. Konfigur konsol. Saya akan jalankan nanti. Ya, oke. Sebentar. Nah, kalau sudah, nanti kita sudah bridge keluar ya tadi ke sini. Ya. Kemudian saya akan buka job sheet-nya tadi, sambung kabel dan sebagainya. Kemudian Bapak Ibu harus melakukan konfigurasi akses point-nya. Ya. Bisa konfigurasi akses point dari Windows 7 yang ada di dalam GNS 3 dari sini, atau kalau mau contohnya punya saya, ya akan saya coba dulu ya. Punya saya karena ini Windows 7 sudah tidak support lagi akses point-nya baru, jadi tidak mendukung untuk Windows 7, maksud saya untuk browser di Windows 7 yang tertinggal ini. Ya, Windows 7-nya browsernya cukup tertinggal. Ya, saya akan jalankan ini. Ya. Contoh ya, saya kasih alamat di sini adalah ya 15.1 karena saya akan menggunakan wireless saya adalah 15. Ya. Nah, ini saya kembalikan lagi ke awal map. Kita harus melakukan setting, ya, setting access point, di mana access point itu sekarang adalah 1.252. Saya sudah dirubah belum ya? Sebentar. Baik, saya coba cek dulu. Ya. Secara default, Linksys punya saya itu alamatnya adalah 192.168.1.252. Jadi kalau saya kasih di sini 1.1, seharusnya bisa ping ke sana ya. Command prompt. Ya, saya ping dari dalam, maksudnya dari GNS 3 ke access point. Ping 192.168.1.252. Sebentar. Kayaknya sudah saya ubah ya, jadi 15 juga. 15.252. Satu titik 252. Nah, begini 252. Saya cek dulu sekali lagi. Kalau nggak mau akan saya cek dulu dari luar, dari sini. Jadi saya samakan yang sekarang. Tadi kan 1.1 ya, saya samakan dulu. Apakah sudah saya ganti? Kemarin saya lupa. 192.168.1.20 misalnya. Saya coba dari luar, dari PC host ke access point ya. Ping 192.168.1.252. Nah, saya sudah ganti berapa ya? 15.200. Coba. Sebentar saya gitu. Satu titik. Sebentar. 1.20. Nah, 15.20. 15.252. Oke, 15.252 ya, mohon maaf. Jadi saya akan balikin lagi ini ke kosong.
biarin aja dulu 512. Jadi kalau saya panggil menggunakan browser misalnya, ya saya konfigurasi. Nah ini 15252. Saya tunjukkan dulu sebentar di sini summary-nya. Admin ini default ya. Ini defaultnya adalah 1.25 sudah 252 tapi sudah saya ganti. Pertama adalah di sini access point alamatnya 15252. Kemudian modenya adalah BGN dan mix. Ya, kita kembali ke sini saja dulu ke konfigurasi. Pertama adalah alamat IP yang default harusnya kita ganti. Kenapa kita ganti? Supaya nggak bisa dibajak orang. Kalau kita menggunakan 1.252, otomatis orang sudah tahu bahwa alamat ini adalah alamat yang access point untuk default dari Linksys adalah 1.252. Maka semua orang tahu. Jadi kita harus ganti. Umumnya kita kalau mau menggunakan jaringan VLAN 1 jadi 200 ya. Tapi ini untuk contoh dulu kali ini. Karena ini mendukung VLAN. Contohnya di sini. Kalau punya saya contreng enable, maka saya punya untag dan tag ya kita akan gunakan 1 sampai berapa ya. Tapi ini contohnya 1 sampai 24. Tapi kita akan gunakan secara standar saja. Kenapa? Karena banyak di teman-teman yang menggunakan nanti tidak ada fitur VLAN. Tapi untuk access point tipe ini ada fitur VLAN-nya. Ya. Kemudian kalau kita masuk ke dalam wireless, ya, yang pertama adalah SSID ya, SSID Secure Server Service Set Identifier ya. Nah, kalau saya bisa hidupkan enable, maka radionya itu kalau kita jalankan enable berarti ini maaf di sini hidup berarti broadcast ya, bisa terlihat nama SSID-nya. Untuk modenya ada pilihan B, G, N, dan mix. Nah, kita sebenarnya ini dikasih pilihan seperti ini. BGN mix, BG mix, BGN mix, atau N only, atau G only. Ini kelebihannya seperti ini. Kalau saya menggunakan G only atau N only, ya, jadi hanya yang bisa mengakses access point ini, yang bisa connect, adalah semua LAN card wireless yang tipe standarnya adalah 802.11n. Tipe G nggak boleh, tipe B nggak boleh. Ya. Keuntungannya adalah jaringan tersebut jadi cepat. Ya. Karena semuanya berjalan menggunakan mobil yang cepat. 802.11 itu kan kendaraannya cepat. Ya. Tapi kasihan untuk produk-produk yang di bawahnya. Sudah kita tidak dukung lagi karena kita menggunakan N only. Kemudian ada juga yang pilihan BGN only ya, BG mix, artinya B sama G boleh di sini, ya. Tapi N tidak main ya di sini kecuali yang bawah di sini. Nah, contohnya saya ambil yang tinggi saja. BGN mix. Artinya apa? Artinya selain mobil yang cepat ya, N, ada juga mobil tua BGN. Bayangkan kalau dalam sebuah jalan raya ya di dalam jalan tol ada mobil tua dulu di depan, ya, kemudian mobil cepat di belakangnya. Maka prosesnya data itu akan terhalang dengan yang lambat. Maka di situ akan jaringan menjadi lambat. Tapi keuntungannya adalah semua standar didukung. Jadi kalau ada laptop yang standarnya belum masih bisa jalan, cuma jaringannya jadi lambat. Nah, di sini adalah pilihan untuk administrator untuk memilih. Kalau dirasa untuk stop aja untuk wireless semua komputernya memiliki tipe B, tipe N, maka sebaiknya memilih N only. Tapi kalau untuk tamu ya boleh menggunakan BGN. Ya kenapa? Karena kita tidak tahu standar punya orang, jadi lebih baik BGN. Tapi ini resikonya agak sedikit lambat. Ya. Kemudian ada pilihan channel. Nah di sini ada pilihan channel. Biasanya kita pilih auto ya atau 11 biasanya. Kalau di Indonesia standarnya 11 ya. Kita pilih. Ini seperti gelombang radio ya. Ada gelombang radio 1 sampai 11 sebenarnya. Ya, channel ya, ada channel gelombang channel 1 sampai 11 dan saling berhimpit itu. Ya.
Jadi 1, 2, 3 dan sebagainya itu saling berhimpit. Kadang-kadang satu buah ruangan kita memiliki beberapa akses point, maka channelnya itu saling berhimpit, ya, maka maka yang dihasilkan itu biasanya saling mengganggu. Ya, kedekatan seperti itu saling mengganggu, ya bisa roaming dan sebagainya. Nah, maka solusinya adalah memindahkan channel. Yang pertama menggunakan channel 1, akses point kedua idealnya channel 6, kemudian akses point yang ketiga loncat 55, 1, 5, 6, 11 ya. Nah, itu yang idealnya. Tapi kalau nggak ideal 1, kemudian boleh 2 ya. Kadang-kadang kita memasang akses point channelnya sama semuanya 11 dengan jarak yang berdekatan. Ya, kadang-kadang ada interferensi seperti ini. Interferensi ya. Jadi sebaiknya punya akses point yang buah dekat ruangannya, sebaiknya channelnya dipisahkan. Nah, ini saya pilih auto saja. Kalau dengan auto biar cari sendiri mungkin. Saya tidak tahu untuk pilihan auto, tapi umumnya teorinya adalah bahwa saling berdekatan ini lebih baik channelnya dipisahkan seperti itu. Nah, kemudian keuntungan untuk yang tipe Linksys LAPN ini, kita bisa memiliki beberapa SSID. Contohnya guest, misalnya ya, ini saya nggak bisa mencoba di sini karena harus ditambahkan guest, kemudian staff misalnya. Staff, kalau kita pilihannya harus dihidupkan. Broadcast, ya pilihan-pilihan di mana? Pilihan-pilihan di dalam di sini. Ya, ini harus hidup, ya pilihnya enable. Nah, kita contoh ini karena semuanya mungkin nggak semuanya ada fitur VLAN pada wireless, maka saya tidak hidupkan. Ya, ini contohnya satu saja ya, untuk guest. Ya. Kemudian ada WDS juga. Ya. Kalau kita mau buat WDS ada 2 access point, kita satukan, satunya sebagai root, yang satunya sebagai WDS station. Ya, nanti diambil seperti itu contohnya. Tapi untuk latihan ini kita cukup mengedit. Nah, ini channelnya 11 atau auto. IP address-nya sesuaikan dengan jaringan tamu saja. Security-nya WAP. Pilihan ini sementara saja, tapi nanti dibuang lebih baik untuk pembelajaran, untuk ke materi yang ke router. Nanti ini nggak usah pakai security. Kenapa? Kita akan menggunakan security, menggunakan hotspot-nya dari Mikrotik saja, ya, supaya bisa mengisi username dan password-nya masing-masing. Nah, seperti itu. Nah, itu untuk contoh ya. Nah, itu sudah saya tunjukkan. Nah, tadi 11.1 ya, 11.252. Baik, saya akan ulangi lagi. Berarti sekarang saya akan tutup yang bagian ini. Tidak sesuai dengan jaringan lagi, jadi tidak bisa mengakses dari PC host. Artinya, kalau saya seperti ini, sudah tidak bisa mengakses dari PC host. 10.1 misalnya, ini sudah tidak bisa mengakses dari PC host. Nah, sekarang saya akan menggunakan GNS3. Ya, GNS3 ini dia. IP-nya akan saya ganti. Tadi 252 yang sana. Yang ini IP-nya adalah 15.1 seperti ini kan. Ping 2515 harusnya kalau dia bridge benar, nah seperti ini. Dia mau nge-bridge keluar. Teman jaringan, coba kita lihat ada yang bertanya. Sebentar. Keamanan jaringan wireless Mikrotik termasuk yang terbaik dibandingkan belajar dari vendor. Ya, kita gunakan Mikrotik, ya menggunakan apa disebutnya hotspot ya nanti. Tapi untuk sementara seperti ini dulu. Nah, ini kalau sudah kita ping ini kan connect ya. Nah, kita coba panggil dengan browser. Jadi browser sudah tidak didukung, ya harus diupdate. 192.168.15.2. Tapi kalau kita lihat, nah ini dia. Compatibility view website design or
browser ya. Jadi agak lama ya, atau tidak bisa karena browsernya tidak begitu update. Nah, baik. Ini artinya jaringan kita sekarang seperti ini. Ini 15.1. Saya akan coba menggunakan di sini 192.168.15.1. Akses poinnya tadi ya. Akses poin saya 192.168.15.2 dengan nama SSID tadi guest ya. SSID adalah guest seperti ini. Nah, tugas kita selanjutnya adalah mencoba menggunakan HP ya atau laptop yang lain. Sebagai contoh adalah HP saya yang seperti ini. Saya sudah screencast juga ke sini. Saya akan cari sebentar di sini. Saya akan ubah di sini menjadi guest. Sudah ada di sini ya, guest. Ya, sekarang guest. Ya. Tapi di sini tidak ada IP-nya karena saya akan ubah jaringan di sini. Kemudian saya akan cari di sini static IP. Ya, static IP pada bagian sini. Kemudian saya akan masukkan IP static 168.15.2. Yang tadi laptop saya 15.1 ya. 15.1 Windows 7 yang dalam GNS 3 15.1. Kemudian akses point adalah 15.52. Yang ini 15. Oke, gateway-nya 254 contohnya. Padahal nggak usah pakai gateway, nggak apa-apa ya. Ini contoh saja. Saya simpan. Saya akan coba ping. Titik 2. Belum masuk dia. Saya ubah jaringan. Oke, belum ada ya. Ini maaf di sini juga belum selesai. Sebentar. Saya geser-geser dulu. Ini belum ada IP. Nah, static alamat IP simpan. Hmm. 192.168.15.2. Apa nggak mau? Guys, sudah dari ke 15.252. Oh maaf, ya saya salah. Jadi bukan dari situ ngepingnya, kan saya yang salah. Nah, dari sini ya, ini sudah. Saya ping menggunakan itu tidak akan bisa ya. Saya ping menggunakan PC host ya dari sini. Nah, yang ini tidak akan bisa ya, karena alamat saya sudah 10.10.10. Nah, yang paling bisa adalah menggunakan Windows 7 yang ada di dalam GNS. Nah, ini dia mau ya. Dia bisa ping ke dalam ke HP saya. Kemudian saya tutup dulu. Nah, jadi gini. Ini apa ya? Oh, kayaknya copot nih. Saya tutup dulu sebentar, stop dulu. Nah, udah. Saya kembalikan lagi, share. Saya salah pijit. Tapi ini ada apanya ya? Saya ulangi deh.
Oh, ini jadi besar. Baik, saya share lagi sekali lagi ya. Saya share lagi, share konten. Ya. Sekarang saya akan balik ya dari HP ke dari HP saya, dari smartphone ke dalam GNS 3 Windows 7 yang mana ini. Nah, sebelumnya kita buka dulu di sini firewall. Ya, firewall kita buka. Ya, saya mau sudah off. Nah, kita coba ping kebalik. Saya akan cari dulu. Ya, saya coba ping. Nah, ini dia. Saya akan coba ping ke 15.1 yaitu ke Windows 7 yang ini. Status 15.1 ya. Ini. Nah, itu dia. Ya, lihat. ICMP terkoneksi. Ya, artinya dari Windows 7. Oke. Baik, mungkin itu contoh untuk yang untuk uji coba kita Bapak Ibu untuk jaringan wireless memasang jaringan nirkabel. Jadi kita hanya menggunakan perangkat itu saja, satu buah akses point ya. Nah, kalau kita lihat sudah bisa ping juga ya ke Windows 7. Nah, mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu untuk yang jaringan memasang jaringan wireless. Untuk video mentor hari ini di-sharekan kan? Oh iya, nanti di-share Pak Budi, nanti biasa ya kita minta videonya biar di-share. Yang kemarin juga sekalian kayaknya. Halo Pak Bud. Bukannya Ya, udah ada di situ di Google Drive, Pak Agung? Udah saya simpan di situ semua. Oh iya, betul. Ya, udah. Jadi Jadi peserta tinggal akses ke sana saja. Oh iya, sip. Ya betul. Ya, Pak Budi, Pak Bubun, thank you. Ya. Nah, Pak Budi mau nambahin kira-kira untuk jaringan wireless di kantor? Ada? Nggak ada? Ada? Nggak ada, Pak Agung. Dilanjut aja. Sip, kalau gitu. Lanjut aja. Kayaknya ini untuk jaringan memasang jaringan wireless ini dulu sementara Pak ya. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Apakah nyambung dengan config kemarin? Masih nyambung ya. Jadi kemarin dibuka aja file open, contoh ya. Saya akan simpan dulu yang ini. Otomatis ini nyimpen ya. Saya matikan dulu semuanya sebentar. Oke. Nanti Bapak open saja, open suite ya. Open yang kemarin project kemarin open misalnya karena saya masih nyala nanti. Kemarin itu bikin suite ya, suite configure. Nah, ini misalnya dibuka. Nanti kalau sudah masuk ke dalam suite, buang kabelnya. Maksud saya buang suite yang kedua dibuang saja. Kita menggunakan satu suite ya. Jadi kita buang suite yang kedua. Soalnya yang kemarin kan suite-nya buang saja. Terus kemudian file save as, ganti nama atau ganti nama dulu, mohon maaf. Ganti nama dulu menjadi misalnya wireless sekarang. WLAN. Kemudian baru dibuang kabelnya. Suite-nya dibuang. Jadi tinggal satu seperti itu. Jadi uji coba kita seperti itu. Ambil project yang lama, save as menjadi nama project baru, kemudian modifikasi. Oke, Pak. Berarti pas di save kemarin harus lupu satunya baru di save as, Pak. Berarti soalnya kemarin suite-nya ada 2. Iya, betul. Jadi save as dulu. Yang kemarin kan suite nih, misalnya di open nih. Project namanya suite di open. Save as menjadi wireless LAN, baru kita buang LAN suite-nya satu. Jika remote access point list dari Win7 GNS. Ya, tadi sudah dicoba ya yang ini. Ya.
Bisa kalau akses point yang tipe lama, yang kalau enggak browser kita diupdate dulu. Ya. Jadi sebenarnya bisa dikonfigurasi ini 15.252 ya, 252 ini seperti ini. Ini kan mau di ping. Kalau kita panggil juga sebenarnya mau 15.252. Ya. Ya, kalau kita lihat di sini juga compatible view. Ya, jadi Windows 7-nya browsernya ini sudah terlalu tua yang tidak mendukung untuk yang access point yang tipe saya yang punya ini yang Linksys LAPN 300. Mungkin kalau di ini kita konekkan internet kemudian kita update, nggak tahu kayaknya bisa seperti itu. Nanti saya usahakan, saya coba. Chatnya mana ya? Pakai nomor port web. Oke. Nomor port web berapa ya? Coba saya cek dulu. 44 HTTPS berarti. Coba kita lihat. Oh, ini dia mau ya, belum dikasih. Ya ini sudah mau cuman terlalu lambat. Sebentar saya cek. Nah, kalau kita bisa langsung di sini, sebentar. Saya akan coba langsung di sini, properties. Ya. Jadi saya mau koneksikan lagi langsung menggunakan di sini 192.168.15.3. Ya. Jadi kalau saya dari sini saya coba dulu ya sekali lagi. 192.168.15.252. Ya. Coba kita cek kata Pak siapa itu Pak menggunakan nomor port. Berarti ada di wireless client LAN status. Di sini on maintenance. Gimana kemarin? Admin. Kemudian sebentar, manajemen akses ini dia. Manajemen akses HTTP port 80. HTTPS 443 coba ya. 443. Mana? Nah, ini berarti di sini HTTPS titik 2 443. HTTPS 192.168.15.443. Oke, coba continue not recommended ya. Klik close. Tetap ini harus pakai sertifikat. Jadi di sini wireless mana? Sertifikatnya harus dibuat dulu. SSL sertifikat. Ya. Nah, mau itu karena browser itu. Continue. Ini masih loading terus. Harusnya kan keluar apa warna biru tapi keluar ininya. Update berarti ya harus diupdate. Oke. Nah, kalau punya Bapak Ibu nggak tahu ya, nanti cobain saja. Bisa diuji coba dari situ. Gitu Pak Sadrikin. Pak Agung mau nanya. Boleh. Ya. Tadi kan yang itu kan nyambung sama yang jawab kemarin ya Pak ya? Ya. Ya. Bentar Bu.
Gimana Bu? Mau Kan diulangin? yang pasnya. Bu Siti, mohon maaf sebentar. Kalau Bu suaranya Saya udah nge-save, ada Pak Agung? Ya, berapa Pak? coba Pak Agung? Bu Siti di chat aja dulu pertanyaannya. Oh iya. mohon maaf ya. Iya ya Pak. Ya. Putus ya. Hah? Sebentar. Udah ada Agung. Ya. Oke. Oh ini nih. Pak, mau nanya kan ini nyambung kemarin berarti villain tamunya yang disesuaikan sama yang kemarin ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Sama yang kemarin. Kalau contoh saya mungkin beda karena kemarin langsung live dan ya dan pengujian ya jadi gini. Nah kemarin pilihannya harus sama dengan yang kemarin ya. Waktu kita buka project yang kemarin itu pasti pilihannya sama ya Bapak Ibu. Nah mungkin saya akan berbeda. Kenapa? Karena saya sudah beberapa kali pengujian. Saya melakukan uji coba pakai kelas D dengan live langsung, kemudian buat punya kelas C juga. Jadi mungkin kalau saya ada berbeda sama yang kemarin, mohon maaf. Karena project yang kemarin sudah saya ubah lagi ke project yang untuk kelas yang lain. Jadi seperti itu. Jadi punya ibu mah tinggal buka open project yang sama, project kemarin pasti kan sama VLAN-nya. Jadi kalau misalnya kemarin untuk port VMnet VLAN guest ada menggunakan port 56 ya Bapak Ibu pasti masih menggunakan masih ada. Jadi sekarang cuma menambahkan ini aja kok. Cuma pilihannya kan nggak berubah. Tinggal menambahkan bridge sama yang kemarin ini juga sudah ada. Tinggal menambahkan bridge wireless dan membuang apa nih? Membuang switch yang kedua. Switch kedua dibuang, tambahkan bridge. Kemudian diuji coba ping keluar di mana bridge wirelessnya itu disambungkan dengan fisik ya. Wireless fisik secara fisik. Seperti itu, Pak. Bu. Tuh keluar sendiri. Jadi kalau buka project kemarin pasti sama VLAN-nya dan tinggal buang switch kedua serta tambahkan bridge ke wireless saja. Ya, mungkin itu Bu Siti ya jawabannya.
Jadi kalau buka project kemarin, VLAN-VLAN-nya pasti sama dan tinggal dibuang switch-nya saja, switch yang kedua saja serta tambahkan bridge wireless-nya saja. Mungkin itu untuk pengujiannya. Nah, kemudian nanti sebentar. Oke. Ya, Bu Siti. Mungkin itu Bu Siti jawabannya ya, yang tadi barusan. Pak Ya. Agung, Ya. Gimana, kedengeran Bu? suara saya? Kedengaran, Bu? Sip, gimana, Bu? Ini yang kan yang di capture itu kan ada 2 tuh Pak, nomor 1, nomor 2. Nomor satunya itu yang di capture yang mananya Pak? Yang ini nih. Konfigurasi Ini di bukan mananya? konfigurasi akses Ya. point. Iya, itu yang mananya? Ya. Mas pas di capture yang bagian mananya itu? Soalnya kan banyak langkah di situ. Ya, ini aja lihat di biasa ada status ya. Contoh ya. Contoh ya. Ini nih ada di sistem status biasanya. Summary-nya misalnya sini. Oh, ini ya. Ya wireless access point-nya apa, kemudian ya kan itu bisa melihat hasil sistem status biasanya bisa melihat keseluruhan tentang SSID nama networknya kalau mau itu, tapi kalau enggak ya tinggal masuk ke sini aja, maaf tinggal masuk ke dalam mana tadi ini misalnya konfigurasi ya, misalnya contoh mana ya ini ya, oh ini network mode SSID tamu dan sebagainya kita bisa lihat di sini. Nah ini dia wireless. Ini kan lihat nih contoh network mode ya ini, kemudian SSID ini di 1 lembar biasanya. Kemudian ya tinggal print screen aja. Ya oke Bu. Oke, yang kedua itu cuma hasil pingpong ya Pak ya? Yang kalau yang kedua apa ya? Ya, yang kedua cuman hasil ping saja, nggak usah di GNS3-nya Pak. Ya, pengujiannya ping dari Windows GNS3 mana ya? Windows. Nah, ini dia, ini kan Windows GNS3 nih. Iya, Pak. Ping ke HP. HP-nya punya saya 252 ya. Nah, seperti itu. Ini ya kan berarti Ya, atau dibalik ya, dari HP kalau mau capture-nya lebih enak mah dari HP ya berarti ya. Tinggal digeser. Atau di sini juga nggak apa boleh. Kalau nah, ini contoh ini nggak usah pakai gini, nggak usah screencast ya. Nggak usah mirroring screen. Karena ini kenapa harus saya mirroring screen supaya Bapak Ibu bisa lihat aja kan gitu. Kalau Bapak Ibu nggak usah pakai mirroring nggak apa-apa. Ini contoh ya. Ini kan HP saya ping misalnya. Yang ini nggak usah di mirror ke sana. Tinggal kalau mau mirror ya nggak apa-apa, tapi kalau nggak mau di mirror juga nggak masalah sih. Ini saya mirrorin supaya Bapak Ibu bisa lihat. Ya, kalau mau mirrorin pakai ini sudah
visor ya, kalau mau mirror pakai visor boleh, tapi banyak aplikasi untuk mirroring ya. Kalau mau mirroring pakai visor. Kalau mau ping di sini tinggal cari ping di mana tuh namanya, di aplikasi banyak. Saya berhenti dulu. Ya. Gimana, ada pertanyaan lagi? Nah, tadi saya mau bicara tentang IP address ya. IP address pasti Bapak Ibu menggunakan IP address. Masih ingat yang kemarin? Kan ada pilihan IP. Nah, di sini. Ambil satu blok. Bapak mau pakai yang mana ini? Misalnya contohnya saya tadi ya adalah yang 15. Nah, ini. Berarti saya yang ini adalah WLAN-nya. Ya saya ya. Di sini adalah WLAN. Di sini adalah misalnya tamu atau staff. Nah, ya, di sini adalah lab. Misalnya saya gitu. Yang ini server. Tapi kan kemarin Bapak Ibu sudah. Ya. Nah, ini ngambilnya punya saya adalah yang 15. Mana 15? Ini punya saya satu blok ini. Ya. Jadi nanti kalau saya bikin klien untuk staff pakai router pasti 10, 12. Kenapa nggak 12? 12-nya dipakai di sini punya saya. Kalau punya Ibu kan nggak 12 Bapak Ibu ya. Jadi bisa pakai di sini. Baik, itu untuk contohnya. Ya, ada pertanyaan? Bu Siti, ada lagi? Pak Agung, Ya. sudah nyoba doang, baru nyoba doang. Pas mau nyoba, kan saya udah pasang tuh ke AP-nya ya, tapi dia nggak mau connect pas ping dari Windows GNS-nya itu, gitu. Padahal udah bikin satu network, gitu. Sudah bikin ini belum? Bridge? Udah, nih saya ini punya ini nih, Pak. Ya, boleh di-share. Saya tutup dulu punya saya. Ya. Pak Agung, udah saya share. Belum, bentar lagi, belum keluar nih. Ada Pak Agung? Belum kayaknya Bu, masih mulai itu, masih Bu Siti Nurhayati is starting to share content, lagi start dulu. Sebentar, nanti kalau udah saya kasih tahu nyala. Belum nyala, udah keluar, ya sip. Ya. Udah nih, udah bikin Pak Agung ya? Ada Pak Agung kelihatan? Ada kelihatan, coba buka GNS. Nggak mau di-ping ya? Nggak mau kan, ini IP, ini kelihatan Pak Agung, TP-Link-nya. Kelihatan. Nah, ini berarti IP 192.168.0.1 kan? Sebentar. Ada. Sebentar, bukan yang ini nih, Windows 7 nih. Ini ada Windows 7 nih. Windows 7-nya dikasih IP dulu. Coba klik 2 kali Windows 7. Windows 7-nya berapa nih? 15 128 192 168. Ini berapa alamat IP-nya? Tunggu, Pak. Kan Windows 7-nya dikasih IP-nya nanti harus sesuai dengan network sama ini kan, ya, akses point-nya. Iya. Berarti harus boleh. tahu akses point-nya dong kan dulu ya Pak ya? Iya. Nah kalau dari sini untuk mengetahui akses point-nya di mana IP-nya buat network-nya ini? Akses point Ibu mereknya apa? TP-Link. TP-Link 1.1 biasanya. TP-Link. Ini Pak Agung. Ya, 1.1 biasanya. TP-Link berapa itu? Ubi. TP-Link TLWR 84. Bentar, saya cek dulu. Saya cek dulu sih ya. TP-Link berapa? Putus-putus Bu, coba ditulis TP-Link. PR ya? Ya. Oh, PL ya? Iya, TL. Terus TL W72 WN WR. Ya, WR 84. Oh, 8440. Iya, 40N. Ya. Ya, yang itu coba. Udah dirubah-rubah belum IP-nya?
Belum, masih ini. IP sebentar, IP default biasanya Mas 1.1. 0.1 buat Ya, biasanya mah passwordnya admin. Oke, Iya. sebentar, IP-nya berapa? Sebentar ya, IP. Nah ini nih 0.1. Ya. Iya 0.1 kan Pak? Ya berarti ke PC Window-nya, Window yang di sini ya. Kalau boleh ya, yang di sini Tapi Windows. di ping nggak mau dia Pak. Hah? Nggak mau? Nggak mau di ping, udah diganti tuh ini. Nih Pak Agung kelihatan nggak punya saya nih? Oh, ya gini coba. Ya sebentar saya lihat dulu. Belum, lagi jalan. Oh, gini Ibu, halo, sebentar boleh? Ya. Coba buka GNS VM-nya sudah ditambahin LAN card-nya. Yang ini kan Pak? Yang di VMware tuh. Ini. Ya, sebentar, lagi belum keluar. Belum keluar gambarnya. Berarti Belum Pak, udah di-share padahal. belum. Oh, belum. Coba matiin, nyalain lagi share-nya. Saya minum dulu ya. Nah, Yang ini bukan itu. VMware Bridge. Oke, sudah ada. Sekarang di ininya. Di VMware-nya coba yang warna biru. Yang warna biru. Sudah nambah LAN card belum? Tunggu Pak Agung. Oh ya. Kosong 102. Oke, nanti. Nah, ini ya, sambil loading nanti gini Bu, Iya. apa di testnya satu lagi, coba lu di PC hostnya dikasih 03 lah gitu, coba ping dari PC host bisa nggak? Ini yang ini benar nggak Pak Agung? Coba saya lihat dulu, belum keluar Bu, sebentar ya. Sebentar ya. Nah, coba sebentar. Nah, coba lihat ya. Coba yang 3, klik yang 3. Bukan itu VMnet network adapter 3, klik di situ. Oh, udah ya? Sudah ya? VMnet Udah. 9. Sudah, oke. Oke, sip. Oke, benar. Nah. Sudah 3. Nah, sekarang cek yang itu, yang wireless bridge-nya yang di GNS 3. GNS 3 coba GNS. Yang GNS bukan yang ini, yang satu GNS 3 biasa, ini kan VM, bukan yang VM. What? Artel. Yang ini. Nah, bukan, satu lagi. Yang GNS 3 loh, yang Ini itu dia. Nah, ini nih, yang gambar wirelessnya yang cloud tuh, klik kanan configure. Saya cek. Ya. Klik kanan configure, saya coba lihat. Jangan dirubah itu. Klik kanan configure. Nah, Ether 0, 1, 2 sudah ya? Udah. Loh, kenapa ya nggak mau ya? Makanya. Oke. Coba lihat itu tuh di show spesial Ethernet dicontreng. So ya. Ya coba lihat 0. Oh. Ini kayaknya enggak. Ini kayaknya ini bukan VM, bukan ini host nih. Ya coba cancel dulu, cancel. Ya coba cancel. Udah pindah ke bawah sudah. Ini klik kanan lagi situ. Itu tipenya apa sih? Konfigur ya, maaf. Saya lihat. Itu ya konfigur. Itu tab coba. Tab interface. Nggak apa-apa, itu udah benar. Coba saya lihat. Ini apakah UCP channel?
apakah Ibu bikinnya VMnet, maaf, apakah bikinnya host on VM, berbasis VM, atau lokal? Gimana tuh? Nggak tahu, saya ikutin langkah-langkah Oh, di video itu. coba cek dulu, cancel dulu. Bikin lagi, edit preferen. Coba ya di sini edit preferen. Edit dulu coba. Apalagi. Oh ya. Oh. Nah nanti waktu bikin jangan ada pilihan kan, coba lagi balik ke dalam apa itu namanya, built-in clone. Nanti di situ waktu bikin new itu ada dua pilihan kan, ada berbasis VM virtual machine, ada berbasis desktop atau lokal. Nanti pilihnya yang atas. Ibu pilih yang mana tuh? Yang atas, Pak. Nah, kalau yang atas biasanya cuma keluar 3. Nah, Nih, coba udah. Nah, Note, terus ya. edit. Sebentar, saya lihat. Tuh, GNAS 3. Oh iya ya, servernya di coba lagi new. Ini kan? Ya. Pilih yang atas itu kan? Oke, next. Ya. Sebentar. Itu tadi Ibu pilih yang itu bukan? Iya, yang ini. Oh. Yang ini kan, Pak? Ya. Oke. Kenapa nggak mau Siapa ya? Udah dulu cancel. Udah, enggak, saya cuma ngasih mau lihat apakah Ibu bikin yang itu udah cukup. Iya. Cek. Oke. Sekarang gini, di komputer PC host ya, LAN card-nya dikasih IP coba. Komputer LAN card-nya dikasih IP sesuai dengan access point 1, 2. Nah, yang lokalnya itu betul. Bukan yang ini, bukan yang di Windows 7. Yang asli. Yang real. LAN card. Nah, coba cek nanti. Ya. Jangan-jangan IP-nya berbeda. Nah, ya. Dari mana tadi? Pak ya? Ya, kok TP-Link ya? Nggak tahu. Tiba gitu dia muncul gitu. Oke, ya. Klik kanan properties. Ya, coba lihat status. Kita lihat dulu IP-nya berapa. Klik kanan, status. Oke lah, nggak apa-apa deh. Situ lihat IP-nya berapa di situ. Ada kosong. Nah, coba nanti kasih IP ya nanti. Ya. 0.3 lah. 192. 192.168.0.3. Akses poinnya 0.1 kan? Iya, 0.1. Oke, gitu. Sekarang ping dari sini, dari PC ini, PC host ya, PC asli ke akses point. Bisa nggak? Iya, kalau itu juga nggak bisa, berarti emang sudah berubah, bukan 01 lagi. Ping ke 0 berapa? Akses point berapa akses poinnya? 01.1. Ya, 01. Tuh, 192.168.01 aja kan? Iya, 01. Ya, coba. Kalau nggak mau, berarti akses poinnya harus direset. Itu baru beli atau udah pernah dipakai? Baru, tapi tadi sebelum dipakai udah saya reset dulu. Nah, ini kan ngecek dicoba dulu di sendiri ya di PC host, bisa nggak? Bantu dong Pak Hasan yang VMnet. Ya coba lihat. Coba. Nah, Pak. Ya. Bu Siti ahli juga ya. Ngajar TKJ kelas berapa, Bu? Ngajar kelas 1 sama kelas 3, Pak. Oh, hebat. 3. Enggak, ngajar tapi bukan ngajarnya ASC, Pak. Banyaknya Debian. Oh, gitu. Debian banyak ya. Ini mau baru kenal ini. Ping ya, Pak ya? Ya, coba kaping ke akses point. 168.0.1. Ya. Sekarang. Oke, Bang, dari Kadis mah boleh connect. Sekarang berarti ya dari situ, dari dalam, dari PC host. Ini Windows 7-nya dia pakai. Nah, coba.
Nggak mau dia. Aneh. Coba lihat IP-nya berapa tadi? 0.2. 0.2. Kayaknya nggak nge-breed keluar deh. Kenapa ya? Sebentar. Saya penasaran tadi lihat ke VMware, coba VMware-nya lihat. Yang mana, Pak? Ya, ke VMware itu. Ya, nah, bukan yang ini, yang edit preference, coba ya. Yang ini, Pak. Ya, cancel. Nah, itu dia, sebentar. Saya lihat dulu. Breed. Tuh, ini Qualcomm apa nih? Pilihannya cuma ini doang, Pak. 3 doang, nggak ada ini. Buka, Ibu salah nih. VMnet 9 itu ke wireless. Berarti Ibu harusnya pakainya VMnet 0. Oh, berarti ini. Yang dirubah mana? Ya, ini udah benar. Nggak apa-apa, nggak masalah. Berarti nanti yang di mana tuh? Yang di GNS 3-nya, yang di sini, yang di VMware pakainya VMnet 0 ya. Coba cancel. Oke, cancel. Oke, sebentar saya bacain dulu. Ulangi deh. Nah, ini lihat ya. VMnet 0 di breed ke Realtek. Realtek itu kan yang LAN card, yang kabel. Yang kabel. VMnet 9 breed ke wireless. Setuju nggak? Jadi Ibu koneksi internet itu pakai wireless ya. Yang ini nih, yang Qualcomm. Oke, cancel. Ya, cancel. Sekarang lihat nah ini dia LAN card. LAN card nomor 9 ya, itu adapter nomor 3 tuh. Ini VMnet berapa? 9. Harusnya VMnet berapa? Harusnya VMnet berapa? 0 ya? Ya, harusnya 0. Oh, gitu, Karena Pak. 9 itu kan iya. Nah, iya. Kenapa? Karena karena VMnet 9 itu kan wireless, bukan kabel. Sekarang coba ping, pasti mau. Ntar, Pak, lagi. Ping dari Windows 7 tadi ya, Pak ya? Iya, betul. Tapi ini nunggu masuk dulu. Nah, sekarang kita cek Windows 7-nya yang di nih. Kursornya ada 2. Nah, waktu kemarin dapat ide dari mana ibu-ibu tuh saya poin lagi masih ada kursor. Tapi kemarin di grup katanya berhasil. Coba sekarang cek. Mau Pak. Nah, kan? Oh iya. Oke, makasih Pak Agung ya. Maaf yang lainnya saya kelamaan nanyanya. Nggak apa-apa, nggak masalah. Makasih Pak Ibu-ibu juga. Iya, makasih. Ini Pak saya sadikin VMnet 0 wireless, VMnet 9 ke Ethernet pastikan. VMnet 0 ke wireless, VMnet 9 ya ke LAN card ada. Ya boleh kalau mau seperti ini, kalau punya si ibu kebalik ya, karena asumsi ini ya betul Pak masa. Sip. Ada lagi nggak pertanyaan? Berarti Pak saya gimana? Gimana Bu? Gimana? Berarti saya udah gitu lanjutin aja itu, berarti nggak usah dirubah ya, lagi. Nggak usah dirubah lagi, lanjutin. Langkah-langkahnya ya. Oke, makasih Pak Agung ya. Siap, sama-sama. Pak Rayuli kemarin gimana GNS 3 versi apa? Yang versi 3 ya, versi lama. Jalan? Boleh diketik aja kalau itu. Sip, Pak. Bisa. Oh, oke. Pak ini Pak Hasan. Iya. Pak Rayuli gimana kemarin GNS 3 yang versi lama ya kemarin ya, yang di ituin. Katanya masalah juga ya? Iya Pak. Tapi sekarang udah bisa? Belum Pak, kan saya lagi ngusahain minjem laptop dulu di sekolah. Nggak usah. Problemnya apa itu problemnya? Ada file yang incompatible gitu Pak, pas lagi di install itu, pas lagi di setting-setting yang di VM itu ada tulisan file incompatible gitu. Oh, kalau itu bisa nggak keluar file apanya nggak keluar compatible. Ada sih tulisannya, cuman saya lupa. Oh iya udah. Nanti kalau ada apa-apa print screen aja kirimin ke saya. Boleh Japri kan udah sering Japri juga. Bapak-bapak saya tapi saya sih rencananya mau pinjam laptop sekolah dulu yang jadi saya ngerepotin Bapak nih sampai pinjam. Ya Pak, maaf nih Pak ya. Iya. Pak.
Nggak apa-apa. Jadi kalau tugasnya belum bisa japri saya biar saya buka pada Yuli ya. Kalau belum Baik, selesai baik. karena harus santai aja. Iya Pak, baik. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Pak Hasan Sadikin gimana? Sekarang nilainya 100 kan? Ya, kata Pak Budi tadinya tapi Pak Budi udah ikutin saya. Baik, baik. Oke semuanya ya, masih ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, kita sudahi saja, Bapak Ibu. Kalau mau lihat apa namanya industri berbagi boleh ya, yang sudah di share. Tapi kalau nggak juga nggak apa-apa. Ya itu dari mana itu ya? Dari Ketua Persatuan Internet ISP kalau nggak salah. Ya, APMI ya, seperti itu. Ya, baik ke Pak Bubun sama Pak Budi, kalau mau ditambahkan, ya saya pikir sudah cukup ya dari saya, boleh ditutup atau mau ada yang menambahkan silakan. Pak Budi, Pak Haidar, Cukup Pak Haidar, Pak Agung. ada yang disampaikan? Kita tutup saja Pak Agung dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Agung. Terima kasih semua Ya, yang hadir. baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Submit ya. Kalau gitu permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.